Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membincangkan tadabbur surat Yusuf ayat yang ke-10, melanjutkan pembahasan sebelumnya sampai ayat ke-15, insyaallah izin saya mengajukan kalimat tanya. Tadi malam panjenengan istirahat. Pertanyaannya, istirahatnya panjenengan itu tidur atau mati? Panjenengan ngomongnya ini tidur atau mati? Istirahat itu loh. Tadi malam Bu, jam 9 malam panjenengan masuk kamar tidur, lalu mau istirahat. Nah, yang kita sebut istirahat ini tuh tidur atau mati, Pak? Tidur. Panjenengan sanjang sama suami, Pak, aku tak turu sik ya, atau Pak, aku tak mati sik ya. Yang mana Bu? Tidur. Tapi menariknya, Bapak Ibu bilangnya sama Allah nggak tidur loh. Coba apa yang Bapak Ibu ucapkan sama Allah ketika tadi malam mau tidur? Coba. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa terjemahannya? Ya Allah, dengan namamu, atas engkau ya Allah aku hidup, dan atas engkau ya Allah amut. Apa artinya? Mati loh. Panjenengan bilang sama suami, sama istri, Pak, tidur. Tapi kenapa panjenengan bilang sama Allah mati? Ya Allah, aku mati ya Allah. Berarti ini kan ada yang aneh. Benar? Halo? Ada yang aneh enggak, Bu? Kan ada yang aneh. Aktivitasnya sama, istirahat, tapi bilang sama suami tidur, tapi bilang sama Allah mati. Pertanyaannya, sing bener mana? Mati apa tidur? Ayo. Nah, ini susah ini menjawabnya, Bu ya. Dua-duanya benar soalnya. Yang ingin saya sampaikan, dua-duanya benar. Tapi dua-duanya ini memiliki status yang berbeda. Tadi malam kita itu tidur, itu statusnya, Pak. Tapi ketahuilah, fungsi kita tidur itu mati. Saya ulangi lagi, status tidur kita itu, status istirahat kita itu adalah tidur. Benar, kita tidur, tapi itu status. Tapi fungsinya mati. Apa bedanya Bapak Ibu antara status dengan mati? Panjenengan tingali. Niki napa, Bu? Namine pun. Sing obah-obah niki lho, Bu. Kipas. Kipas tok lah. Kipas angin. Ini kipas angin, nggak ada yang nyebut ini baskom misalnya. Semua statusnya yang kita tahu ini kipas angin. Pertanyaan sekarang, fungsinya apa? Mendinginkan dirinya sendiri apa untuk orang lain? Orang lain. Berarti fungsi itu pasti dinikmati orang lain. Tidak mungkin tidak. Ini statusnya apa? Air. Maka fungsinya air ini apa? Menghilangkan dahaga. Untuk dirinya apa untuk orang lain? Untuk saya. Bismillah. Pertanyaannya, kalau kipas angin ini tiba-tiba mati, fungsinya hilang, Pak. Cetek. Kok gak nyala ini? Fungsinya hilang. Apa komentar kita kepada kipas angin, Pak? Loh, cetek gak iso. Rusak. Bapak Ibu, kita dalam hidup itu punya dua. Punya status dan punya fungsi. Dan menariknya kalau fungsi kita hilang, kita disebut lho, kayak mosok sama kipas angin berani mengatakan kipas angin rusak iki, karena nggak bisa memberikan fungsi. Tapi kalau diri kita nggak bisa memberikan fungsinya, berarti kita adalah manusia yang kok ragu-ragu toh? Ya, manusia yang rusak karena nggak bisa memberikan fungsi. Dan yang namanya fungsi itu dinikmati orang lain. Dia memberikan kita kesejukan, dirinya sendiri bisa panas itu. Tuh mesinnya dipegang, panas itu pasti, Pak. Dalam hidup itu kita ada status, ada fungsi. Maka beda
nanti rasanya kalau kita nggak hanya berbicara status, tapi kita memfungsikan diri kita, itu nanti beda rasanya Bapak Ibu. Lebih nyaman, lebih enak kalau kita berbicara fungsi. Maka kalau tidak percaya, nanti malam tolong kata-katanya dirubah. Kita katakan memang istirahat itu statusnya tidur, tapi fungsinya kita sedang dilatih sama Allah belajar mati. Rasakan nanti malam, Bapak bilang sama istri, Bu, tak mati sih ya. Itu beda rasanya. Pasti istri tambah sweet Pak. Aduh, cok mati sih Pak, cok mati sih. Aku gak iso urip tanpa Bapak. Padahal Bapak bilang, loh gak, aku cuma pingin turu. Cuma turuku tak ganti kata mati. Atau ibu nanti malam bilang sama suami, Pak, mati bareng yuk. Kenapa Bapak Ibu? Karena fungsi kita mati ini, saya katakan tadi malam kita mati. Kenapa? Coba. Bapak mengucapkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa bangun tidur. Yang tidak populer. Yang tidak populer itu populer. Saya mohon dimaafkan ibu-ibu, hari ini adanya cuma snack. Saya juga ketinggalan dompet saya ini karena memang buru-buru. Tapi tetap saya akan ngasih hadiah. Mungkin nanti pemberiannya di bulan depan. Angkat tangan yang hafal doa bangun tidur yang tidak populer. Ya? Alhamdulillah, ini beliau orang cerdas ini ya. Pokoknya nek gak apal dungo keseharian, nggak apal dungo aktivitas sehari-hari, cukup ucapkan. Lihat doanya Bapak Ibu, kalimat doanya yang tidak populer. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan, menyehatkan tubuhku. Lihat yang kalimat kedua, wa radda alayya ruhi. Apa terjemahannya? Engkau telah mengembalikan ruhku. Wa adzina bidzikri, Engkau mengizinkan aku untuk beribadah mengingat Engkau. Wa radda alayya ruhi, Engkau telah mengembalikan ruhku. Berarti tadi malam ruh kita di mana, Pak? Ucul. Lepas dari tubuh kita. Kalau tubuh kita kehilangan ruh, semisal saya nih, tiba-tiba saya langsung gini Bu, saya mati. Kan nggak ada yang tahu Pak, mati itu kapan. Benar Bu? Saya dulu atau panjenengan duluan? Monggo kalau mau duluan. Saya ikhlas kok kalau panjenengan mau duluan, serius. Saya nggak akan membebani panjenengan. Kalau saya mati, maka yang hilang dari tubuh saya apa yang kita yakini? Ruh. Berarti kalau ruh itu dicabut, ruh diambil, ruh dipisahkan dari tubuh kita, berarti status diri kita mati. Lalu kita berucap doa bangun tidur, wa radda alayya ruhi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengembalikan ruhku. Berarti tadi malam sekali lagi kita mati. Bukan masalah mati yang ingin saya bincangkan. Berarti di dalam tubuh kita ada apa Bapak Ibu? Ada ruh. Di tubuh kita ini Bapak Ibu ada jasad, ada ruh. Kebanyakan kita itu selalu memikirkan, sibuk memikirkan jasad kita Pak. Gimana jasad itu sehat, olahraga. Gimana jasad itu sehat, makan makanan yang bergizi. Gimana jasad itu sehat, istirahatnya kita cukup. Bagaimana jasad itu sehat, terus jasad. Kita lupa menyehatkan ruh kita. Padahal kita sering berucap, tapi kita tidak sadar. Coba kita buktikan. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sekarang saya tanya, apa kabarnya ruhnya hari ini? Masih tetap. Masih tetap ada Ustaz. Jawabannya gitu paling.
Padahal beda Bapak Ibu. Kalau kata-kata jasad itu memang jawabannya sehat. Kalau ruh ditanya kabarnya itu afiat. Saya ulangi lagi. Kalau ditanya kabar tubuh jasad itu namanya kita jawab sehat. Tapi kalau ruh ditanya itu afiat. Makanya kita terkadang lebih menegaskan kembali kalau ditanya tubuh kita pasti kita nambah sehat wal afiyah. Karena secara langsung wal afiyah itu merujuk kepada ruh kita yang sehat. Tapi terkadang kita lupa kalau yang dimaksud dengan itu adalah ruh. Karena kita selalu memikirkan jasad saja. Lupa dengan ruh kita. Padahal sekali ruh kita sakit, tubuh kita sakit. Sekali ruh kita kemudian hilang dari tubuh kita, maka tubuh kita akan mati. Berarti kan pengaruhnya ruh luar biasa. Tapi kenapa kita sibuk memikirkan jasad terus? Apalagi ibu-ibu perawatan, whitening. Loh kok sih jawab bapak-bapak ini ya? Apa bapak-bapak merasa tertekan gara-gara whiteningnya ibu ini ya? Maka izin saya sampaikan, panjenengan hadir di majelis ilmu, panjenengan berzikir, panjenengan ngaji, panjenengan apapun melakukan kebaikan-kebaikan, panjenengan memberikan kesehatan untuk ruh. Ruh itu gaib apa nyata? Gaib. Tubuh itu nyata apa gaib? Nyata. Minuman ini nyata apa gaib? Nyata. Maka kalau yang nyata, biarkan menikmati yang nyata. Contoh, bismillah. Hanya mencontohkan Bu. Ya meskipun saya juga haus sebenarnya ya. Tapi kalau yang gaib menikmati yang nyata. Dulu pernah saya contohkan. Kalau yang gaib menikmati yang nyata, yang gaib. Tiba-tiba kan minuman ini berkurang sendiri kan? Berkurang. Horor apa enggak? Horor. Maka yang nyata menikmati yang nyata, yang gaib menikmati yang gaib. Ruh kita itu Bapak Ibu, konsumsinya itu bukan makanan bergizi, tapi berkah, pahala, rahmat, maunah, ridho. Semuanya yang Allah janjikan kegaiban itu dinikmati sama ruh kita. Salah satunya adalah panjenengan semakin banyak beribadah, salah satunya bermajelis ilmu seperti ini. Panjenengan ini ruhnya akan semakin kuat. Kalau ruh panjenengan kuat, tubuh kuat. Ruhnya sehat, tubuh sehat. Ruhnya hidup, tubuh hidup. Maka izin mengingatkan Bapak Ibu, yuk seringlah bermajelis ilmu atau lakukan amal-amal kebaikan. Itu panjenengan sedang memberikan makanan minuman untuk ruhnya panjenengan. Dan setiap ruh panjenengan sehat, tubuh panjenengan sakit kayak apapun, insya Allah sehat. Saya sudah sering mendapatkan sebuah kisah dari teman-teman kami. Tanggal 1 Desember kemarin hari apa Pak? Ada ibu masih ingat tanggal 1 Desember kemarin? Hari apa? Hari Minggu. Ahad. Bukan. Hari HIV AIDS internasional Pak. Ya bener sih hari Ahad, bener Bu. Cuma per tanggal 1 Desember itu hari AIDS internasional. Apa kata-kata teman-teman AIDS Pak? Tubuh kami sakit Ustaz, karena ada virus. Virus itu kan morong-rongi fisik, bukan ruh. Tapi ketika ruh kami sehat Ustaz, kami beribadah sama Allah, kami ngaji, kami baca Quran, tilawah, ini nggak tahu kenapa tubuh kami jadi ikut sehat. Karena fungsi ruh menyehatkan. Maka yuk kita gunakan kesempatan kita untuk tidak melupakan dan menghilangkan kesadaran kita. Ada bagian dari tubuh kita yang perlu mendapatkan asupan vitamin, berkah, rahmat, ridho, pahala, yaitu yang bernama ruh, dengan cara kita sering bermajelis ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita melanjutkan ayat yang ke-10. Jadi tetaplah semangat, istiqomah untuk ikut bermajelis ilmu. Semoga Allah menyehatkan ruh kita, dan insya Allah dengan itu tubuh kita juga akan semakin sehat. Surat Yusuf ayat yang ke-10.
Allah berfirman, qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqidhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Seorang di antara mereka, saudaranya Yusuf, itu berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat. Kita lanjutkan dulu ayat ke-11-nya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Anak-anaknya atau putra-putranya Yakub berucap kepada Nabi Yakub, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Ayat ke-12, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Izinkanlah Yusuf pergi bersama kami besok pagi agar dia bisa bersenang-senang dengan kami bermain-main, dan sungguh kami akan menjaganya. Ayat ke-13, qala inni layahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Berkata Nabi Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Bapak Ibu, coba kita awali 4 ayat ini. Yang pertama, kan panjenengan tahu kisahnya, kalau saudara-saudara Nabi Yusuf ini nggak suka sama Nabi Yusuf. Saudaranya ada 11, 10 sepakat bunuh Yusuf. 10 sepakat Pak, bunuh Yusuf. Saya ulangi lagi, 10-nya itu sepakat bunuh Yusuf. Berarti yang tidak sepakat berapa orang? Satu. Ya kan? Yang nggak sepakat itu ternyata yang paling muda, namanya Bunyamin. Kalau secara gontot-gontotan kakak beradik, kira-kira suara Bunyamin kalah atau menang, Pak? Kalah. Apalagi dia paling kecil, suara satu-satunya paling kecil. Kata para ulama tafsir semisal Imam Qurtubi, yang dimaksud dengan ucapan qala qailum minhum ini adalah ucapannya Bunyamin, adiknya yang paling kecil. Jangan dibunuh kakak-kakak. Padahal kakak-kakaknya ini posisinya lagi gregetan sama Yusuf. Tapi kok kenapa si kakak ini kok akhirnya manut? Padahal kok secara voting-votingan, nek voting nih, seharusnya Nabi Yusuf dibunuh, berakhir kisahnya. Tapi kenapa pada ayat ini berbeda kisahnya, di mana Nabi Yusuf akhirnya selamat dikarenakan Bunyamin memiliki pendapat la taqtulu, jangan dibunuh, masukkan saja ke dalam sumur. Ini menunjukkan adanya kekuatan skenario dan takdir Allah. Pertama, hikmahnya Bapak Ibu, kalau kita menemukan sebuah kejadian dalam kehidupan kita, episode kita hidup ini, ada yang menurut akal kita gak mungkin ini, gak mungkin, angel, susah. Berarti panjenengan lupa adanya Allah. Ulurkan tanganmu, biarkan Allah turun tangan. Ulurkan tanganmu, biar Allah turun tangan. Maaf, kita lebih sering ingat sama Allah itu kondisi kepepet atau kondisi normal? Kepepet. Saya tidak menyalahkan, tapi akan saya salahkan kalau kemudian bilang, kenapa kok ingat Allah pas kondisi kepepet saja? Iya Pak Ustadz, kan ada hadisnya. Jadi saya ini kondisi kepepet baru ingat Allah karena ngikutin hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, urusan itu yang saya salahkan. Kenapa? Suatu saat Bapak Ibu, ada sebuah obrolan saya dengan anak muda. Waktu saya tanya, kenapa Mas kok ingat Allah pas kepepet? Saya ngikut Rasul Ustadz. Maksudnya?
Kan saya pernah dengar dari seorang ustadz itu ada hadis yang berbunyi seperti ini. Nah, saya beritahukan, Bapak Ibu tahu kok hadis ini. Saya sebutkan. Suatu saat Rasulullah pulang dari peperangan Zatul Riqa, lalu Rasulullah istirahat, lalu posisi Rasulullah agak terpisah dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah tertidur, lalu kemudian terbangun karena di leher beliau bergerak sesuatu. Lalu ketika Rasulullah bangun, ternyata di sini sudah ada pedang yang terhunus di leher beliau, yang dilakukan oleh seorang Arab Badui. Lalu Arab Badui ini berucap, "Wahai Muhammad, man yamnauni, siapa yang menyelamatkan kamu, siapa yang membela kamu? Ini sekali tebas lehermu putus." Rasulullah langsung menjawab, Allah. Dalil ini dipakai sama anak remaja kondisi kepepet, baru ingat Allah, karena Rasulullah memang kondisinya kepepet. Pedang sudah terhunus di sini. Ditanya siapa yang menyelamatkan kamu? Allah, kata Rasulullah. Dipakai sama anak remaja ini. Ini dalil kondisi kepepet, ingat Allah. Padahal Rasulullah ingat Allah kondisinya kapan, Pak? Ya kapan hari pun, kapan waktu. Rasulullah pasti jawabnya akan Allah. Maka saya ingin mengajak, ayo jangan hanya kondisi kepepet kita ingat Allah. Kondisi lapang, kondisi ideal, kondisi nyaman, ingatlah Allah. Kenapa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata teman kami, julurkan tangan, Allah turun tangan. Maka Bapak dan Ibu, tanggal 25 November kemarin, nah, hari apa itu Pak? Pasti nggak ingat kalau ini, terlalu lama soalnya ya, terlalu lama. Hari Senin, lebih tepatnya hari Guru. Masya Allah, saya tiba-tiba didatangi seseorang Pak. Beliau itu berangkat dari Jakarta. Ustadz, saya ke rumahnya Ustadz. Siap. Singkat cerita ke rumah saya pagi-pagi ngajak saya jalan-jalan. Ustadz, saya ada keperluan mau beli sesuatu. Kemana ya tokonya ya? Saya antar ke sini. Ternyata sampai di toko itu beliau bilang, Ustadz belanja terserah Ustadz. Ustadz borong sepuasnya. Saya ingin memberikan apresiasi di hari guru ini untuk Ustadz. Saya bilang, baik, boleh nggak saya cuma belinya 1 kresek? Jangan 1 kresek Ustaz, 1 troli. Kalau perlu Ustaz, 1 ini saya borong semuanya untuk Ustaz. Kan ya seneng saya Pak. Dan tahu tokonya itu apa Pak? Superindo namanya. Superindo itu kan luas, karena beliau pernah memborong sekali kayak model Superindo, sekali beli diborong Pak, 1,5 M. Sehari itu sama beliau. Kalau saya perlu tak borong semuanya. Enggak, jangan gitu. Akhirnya saya beli 1 troli. Cuma 1 troli, 3 troli. 1 saja. 3, 1 saja. 3. Saya bilang 1 saja. Coba kalau beliau beli yang lagi 3, tak ambil 3 itu. Singkat cerita apa ucapan beliau Bapak Ibu? Beliau ini kalau secara dunia dapat sudah. Secara dunia dapat. Beliau memberikan beasiswa untuk anak-anak penghafal Quran itu se-Indonesia 6.000 orang. Tapi lihat apa ucapan beliau, Ustadz, mungkin dunia itu sudah di sini saya Ustadz. Tapi mohon maaf, kekecewaan terbesar itu adalah Ustadz, kalau kita itu berharap sama manusia. Beliau sendiri yang ngomong Pak, yang dunia sudah di tangannya. Kekecewaan terbesar itu adalah berharap sama manusia. Maka banyak-banyaklah berharap sama Allah. Maksud saya ini orang yang sudah merasakan dunia, menikmati dunia, kok masih ingat sama Allah. Berarti kan kondisi beliau ini kondisi lapang. Dan jarang orang itu kondisi lapang ingat Allah. Beliau juga penghafal Quran, Masya Allah. Ya? Oh bukan. Masya Allah beliau. Maka yang ingin saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak, yang semoga Allah selalu memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Sebuah kenikmatan kalau kita itu dekat dengan Allah. Nah, enaknya nanti sesuatu yang nggak masuk akal kita itu akan terjadi dengan cara Allah sendiri. Sebagaimana kita Nabi Yusuf ini. Lalu lihat kalimat yang kedua, masih Allah kok di sini Pak. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa. Wahai ayah, kenapa sih ayah ini nggak mau ngasih kami izin untuk bisa main sama Nabi Yusuf?
dengan adik-adik kami. Tolonglah kirimkan dia, izinkan dia untuk bermain dengan kami. Lihat jawaban seorang ayah, Pak. Kata Nabi Yakub, kan Nabi Yakub ini memang nabi, tapi juga seorang ayah. Apa yang mengatakan? Sungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku. Sudah kerasa nggak, Pak? Nabi Yakub ini bakalan Nabi Yusuf akan dimasalahkan sama kakak-kakaknya. Ya namanya orang tua, perasaan itu tidak bisa dipungkiri. Makanya kalau saya bertanya Bapak Ibu, rasa siapa yang lebih dalam? Antara rasa anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya? Orang tua kepada anaknya. Mana yang lebih sedih? Saat orang tua menemukan anaknya wafat atau saat anak menemukan orang tuanya wafat? Mana yang paling sedih? Orang tua. Orang tua itu kalau menemui anaknya, mengetahui anaknya, menemukan kejadian anaknya wafat, itu pasti cuma satu, Pak. Sedih sekali. Tapi kalau anak mendapati orang tuanya wafat, memang sedih, tapi ada potensi seneng. Apa menenek bapake duwe akeh. Iki, Masya Allah. Menariknya ada potensi ketiga, ini yang muncul, Pak. Kalau orang tua mendapati anaknya wafat dengan hanya sebuah rasa, itu cuma satu, sedih. Nggak ada senang, nggak ada marah. Tapi kalau anak mendapati orang tuanya wafat, sedih, ya. Tapi ada potensi senang. Ya Allah, Ustaz, aku ini kudu sedih apa seneng toh, Ustaz? Kata anak muda, usianya 22 tahun, Bu. Anak tunggal, Pak. Ayahku kena serangan jantung, Ustaz. Aku ini sedih atau bahagia? Saya jawab sederhana, yo sedih toh, Mas. Iya, Ustaz, aku sedih. Tapi mari krungu ternyata bapakku duwe harta 4M, Ustaz. Lah berarti kan aku minimal itu 2M, Ustaz. Loh kan rada-rada seneng, Ustaz. Jiwa laki-lakiku anak tunggal ini, Ustaz. Arek enom duwe-duwe 2M. Gak perlu kerja, gak perlu susah-susah, 2M, Ustaz. Rada-rada seneng, Ustaz. Ini yang padahal kondisi normal, apalagi kalau di atas itu. Tapi ada juga potensi yang ketiga, anak ini marah sama bapaknya. Kalau bapaknya menuliskan di wasiatnya, nah, bapak duwe utang 1 juta. Nek bapak mati, lunasen yo. Ini anak bakalan komentar apa, Pak? Ke jenazah bapaknya. Apakah anak ini ikhlas? Siap, Pak, tak usahakan, tak bayarkan. Atau mati cek gawe perkara. Lu serius, Pak? Padahal kalau anak itu tahu syariat, orang tua boleh mewasiatkan, nah, kalau ayah wafat, ayah masih punya hutang 100 juta, tolong bayarkan ya, Nak. Ini boleh, Pak, dimasukkan. Kisahnya di mana? Sahabat Jabir bin Abdillah membayarkan hutang orang tuanya. Dan itu orang tuanya yang berpesan kepada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Boleh, cuma anak kita mungkin tidak diedukasi, anak kita tidak diajari, akhirnya anak ini komentar yang mana? Yang pertama, yang kedua tadi, Pak. Ini kematian yang nggak sengsara atau kematian yang menyenangkan ini, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu lebih suka anaknya mendoakan yang kayak gini apa enggak? Ya Allah, masukkanlah bapak ibuku ke dalam surgamu ya Allah. Surga yang paling tertinggi ya Allah. Kalau bisa besok ya Allah, kalau bisa besok. Bapak ibu suka gak dengan doa ini? Beda antara rasa orang tua dengan anak, beda antara rasa suami dengan istri. Siapa yang lebih perasa? Istri atau suami? Istri. Makanya siapa yang sering ketahuan selingkuh? Siapa yang sering ketahuan selingkuh, Bu? Suami. Istri juga banyak. Pelakunya sama-sama banyak, Pak. Cuma yang sering ketahuan itu suami. Karena istri hanya mengetahui hanya berdasarkan rasa saja. Iki bojoku gak biasanya nggak parfum, kok saiki nggak parfum ini.
Bapak dan Ibu, bukan itu yang pembahasan kita. Masalah rasa, coba perhatikan. Dan kita kan akhirnya tahu nanti akan muncul keluarga dari Yusuf itu membawakan satu bukti. Buktinya apa, Pak? Baju yang sobek karena tergigit oleh binatang buas. Dan di sini jelas-jelas Nabi Yakub dari awal sebelum mengizinkan, sebelum berangkat mengatakan, apa itu ayyakulahu dzi'bu? Aku khawatir nanti dimakan serigala. Kamu lengah. Lihat kalimatnya. Mereka berkata, qalu la in akalahu dzi'bu wa nahnu usbatun inna idzala khosirun. Kalaupun nanti benar-benar dimakan serigala. Ini lihat kalimatnya, Pak. Ini kan kelihatan kalimat orang yang berbohong ketahuan. Kalaupun dimakan serigala, kami ini termasuk orang yang kuat yang bisa menjaga anak adik-adik kami. Maka kalau kami tidak bisa, maka kami termasuk orang yang merugi. Terakhir, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka masukkan dia. Dan di waktu di dalam sumur itu kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tiada ingat lagi. Ayat yang ke-15, batasan kita membincangkan di kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu, lihat kalimatnya. Ketika saudaranya Yusuf ingin memberikan sebuah hukuman atas ketidaksukaan mereka, atas kecemburuan mereka kepada Yusuf, semua skenario itu berubah. Hanya gara-gara skenario Allah. Tapi tetap atas permintaan siapa, Pak? Bu? Adiknya Nabi Yusuf. Jadi ada korelasi, ada sambungannya antara ikhtiar yang diusahakan dan apa yang telah Allah berikan nanti dalam skenarionya. Yang kedua, nanti kita sambungkan. Yang kedua, perasaan seorang ayah itu lebih dalam terhadap apa yang dirasakan oleh anak. Anak nggak bisa tahu orang tuanya berbohong, tapi insya Allah orang tua akan tahu kapan anak itu jujur dan berbohong. Dan yang ketiga, ini yang menariknya. Kenapa kok yang namanya Bunyamin itu memberikan sebuah alternatif, masukkan fi ghayabatil jub, masukkan ke dalam sumur. Kenapa kok kalimatnya misalnya sudah tinggalkan saja di hutan, di padang pasir. Menariknya, Syekh Mutawalli Asy'arawi memberikan komentar. Karena Bunyamin ini cerdas orangnya. Di sumur itu ada yang namanya air. Dan orang akan butuh air. Maka lihat kalimatnya Bunyamin. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Nanti namanya di gurun itu, orang yang lewat di gurun pasti datangi sumur. Dalam arti kalau Yusuf dimasukkan sumur pasti kok ketemon. Karena orang yang di gurun pasir itu pasti mencari sumur. Meskipun nanti nggak tahu jelas kapan waktunya. Yang kedua, kalaupun nggak jelas waktunya, lama waktunya, Yusuf masih bisa bertahan hidup. Karena di situ ada air. Ini kecerdasan dari seorang adik yang bernama Bunyamin. Maka apa yang kita bincangkan saya kaitkan dengan sebelumnya tentang ruh tadi, kesadaran. Kecerdasan manusia adalah saat kita itu sadar, Bapak Ibu. Saya ulang lagi, kita ini cerdas kalau kita ini sadar dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Contoh, kita ini dalam hidup, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kalau kita membincangkan tentang bagaimana kita melihat sesuatu ya, kita melihat sesuatu, maka sungguh kita akan memiliki 3 cara melihat.
Tiga cara melihat. Apa tiga cara melihat itu? Yang pertama, kita berpikir dangkal, berpikir dalam, berpikir mendasar. Coba kalau kita perhatikan, ada sebuah pulau dan ada lautan. Kesadaran itu adalah saat kita itu berpikirnya mendasar sekali. Jangan berpikiran dangkal. Nanti kita nggak akan sadar-sadar. Biasanya berpikir mendasar ini anak-anak kecil yang belum bisa berpikir sepenuhnya. Tentang apa? Resiko. Contoh, anak-anak kita itu suka makan donat misalnya, Bapak Ibu sekalian. Anak kita suka makan donat. Kalau berpikir mendasarnya, namanya anak-anak dikasih donat, sehari habis berapa? Anggap aja papat. Besok panjenengan kasih lagi, habis enggak? Insya Allah habis. Namanya anak-anak, manis donat itu. Besok dikasih lagi 2, habis insya Allah. Besok dikasih lagi 2, habis insya Allah. Saulan. Kalau itu yang mengkonsumsi kita, engkau muncul krosok-krosok atau kemeng-kemeng didi. Lalu kemudian cek darah, ceklik, cek kolesterol, cek. Kok ibu yang jawab? Ini sudah pernah melakukan toh Bu? Cek gula, lalu kemudian pradiabetes. Kira-kira apa yang dilakukan besok kalau dikasih donat lagi? Mulai nggak mau. Itu namanya berpikiran mendalam. Kenapa? Karena memikirkan resiko. Contoh, berpikiran mendalam itu Bapak Ibu, berpikiran mendalam. Panjenengan bapak-bapak dikasih hadiah rumah 1 lantai, bapak-bapak ini. Ibu-ibu sebagai istrinya seneng. Waduh ya Allah Pak, rezeki kita Pak, ya Allah dapat rumah. Lalu bapak bilang, Bu, aku kan wis duwe tabungan 300 juta. Omah iki tak bangun 3 lantai meneh ya. Setuju ya? Setuju. Bapak dengan semangatnya langsung membangun lantai 2 dan lantai 3. Gak sampai 1 tahun ambruk. Kenapa Pak? Kenapa? Ya, karena Bapak tidak berpikir mendalam ke dalam tanah. Bapak tidak penasaran, tidak bertanya, tidak menanyakan pondasi rumah ini kuatnya untuk berapa lantai. Ternyata rumah itu pondasinya hanya kuat untuk 1 lantai, nggak kuat untuk 2 lantai, 3 lantai. Maka ketika dibangun 2, 3 lantai pasti akan ambruk karena pondasinya hanya dibuat untuk 1 lantai. Maka ketika kita berpikir mendalam ke bawah, mendalam, kita akan menemukan sebuah resiko yang bisa kita jauhi. Dan sebagai orang muslim, kita harus berpikir seperti itu. Resikonya apa? Kalau melakukan ini, melakukan ini. Tapi lebih dasar dari itu, kalau kita ingin tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, mendalam nih, mendalam. Masuk ke dalam lautan. Masuk ke dalam lautan ini. Nah, berpikir, melihat ke dalam. Pertanyaan saya, panjenengan ketika masuk lautan, pinginnya menyelam apa tenggelam? Pas masuk ke dalam itu pinginnya statusnya itu kondisinya menyelam apa tenggelam? Kenapa? Sadar. Yang kedua, rekreasi. melihat keindahan alam. Misalnya ini, menyelam apa tenggelam? Pas di bawah itu, pasti kita memilih menyelam. Pertanyaannya, apa bedanya menyelam sama tenggelam? Diniati. Nggih, leres. Diniati. Menyelam diniati, tenggelam ya kono niat blas. Kalau menyelam pasti pingin di bawah terus, Pak. Melihati keindahan, menikmati di bawah. Indahnya ini karang terumbu, ikannya indah, menyelam. Tapi nek tenggelam pingin nang ndi? Pingin munggah, mentas, tapi nggak bisa-bisa. Oke, yang kedua, orang menyelam itu sudah punya ilmunya.
Meskipun panjenengan pingin nyelam, tapi ketika dikasih tabung, dikasih alat apapun, panjenengan nggak tahu ilmunya, tetap tenggelam. Maka yang harus kita munculkan dari satu, kita caranya menikmati itu dengan ilmu dan dengan kesadaran tadi. Kalau ingin menikmati hidup itu dengan ilmu dan dengan kesadaran. Cuma terkadang kita ini nggak sadar-sadar, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, kita ini terkadang tidak sadar dalam kehidupan ini. Contoh, dalam perkara doa. Kita ini dikatakan oleh Allah, doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Namanya senjata, itu kan kita butuhkan, Pak. Kesannya itu kalau kita bertarung seumur hidup, kita harus bawa senjata. Tapi menariknya kalau kita berbicara doa, nggak setiap hari loh kita berdoa. Suatu saat saya saya dikomentari oleh seorang pastor. Pastor itu berucap gini, Pak Ustadz, agamanya Pak Ustadz, Islam itu aneh tapi keren. Aneh keren. Anehnya itu apa? Semuanya diurus dengan adanya doa. Lihat, dengan adanya doa. Coba lihat, Pak, mulai kita buka mata sampai tutup mata, semua aktivitas kita ada doanya. Buka mata ada, lepas baju ada, masuk kamar mandi ada, keluar kamar mandi ada, lepas baju, pakai baju, masuk masjid, keluar masjid, berangkat, pulang, keluar rumah, masuk rumah, semua ada doanya. Dan menariknya, semuanya beda. Seharusnya kan doa masuk kamar mandi sama keluar satu saja sudah cukup. Tapi kenapa sak paket? Masuknya ada, keluarnya ada. Pakai bajunya ada, lepas bajunya ada. Masuk ke pasar ada, keluar pasar ada. Dan semuanya ada. Bangun tidur, tidur lagi, ada semuanya doanya. Dan ini yang bikin aneh, kata beliau. Kenapa kok sampai segitunya diurus Islam itu? Dan semuanya diurus dengan kata doa. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak hafal doa ini, saya tes. Siapa yang bisa doa ini saya kasih hadiah. Doa masuk pasar. Lho sak bendino mlebet pasar lho panjenengan. Ya Allah. Siapa yang bisa doa masuk pasar? Ayo. Ibu-ibu Ustaz, ibu-ibu ngapunten. Saya nggak bawa dompet, tapi biasa istri nyimpan sesuatu di sini. Istri saya, masya Allah ya. Kalau melihat ini video ini, masya Allah istri saya. Simpan, ibu-ibu yang hafal, ya pasti sesuatu disimpan di sini sama istri saya. Saya tunjukkan. Ini hadiahnya. Ayo, ibu-ibu yang hafal doa masuk pasar, hadiah dari saya. Mohon maaf, door prize-nya saya kelupaan bilang sama Ustaz Haris. Bu, doa masuk pasar. Ya, kok meneng? Nggak pernah belanja. Oh, yang belanja suami. Oke, baik. Para suami. Benar, Bu, yang belanja suami. Pinter alasannya. Cuma supaya nggak disalahkan, nggak bisa baca doanya, suami aja yang beli. Ibu, doa masuk pasar. Kayak tadi Ustaz tadi loh. Apa Ustaz? Nek gak iso dungane apa Ustaz? La ilaha illallah wahdahu la. Loh, nek ngono apal. Ayo, siapa ibu-ibu yang berani angkat tangan? Hadiah, Bu. Monggo. Nggak ada yang berani. Bu, mulai besok sebelum berangkat ke pasar, tolong cari doanya. Lalu panjenengan sambil melaku diwoco nggak handphone ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Tiba-tiba pasarnya sudah kelewatan. Karena nggak hafal baca. Enaknya Bu, masya Allah. Allah itu indah, Allah itu baik.
Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sekali langkah kakinya menggugurkan dosa. Sekali langkah kakinya menaikkan pahala, dapat pahala, dan sekali langkah kakinya akan mendapatkan kenaikan derajat 1000 semuanya. 1000 dosa dihapus, 1000 pahala diberikan, dan 1000 derajat dinaikkan. Masuk pasar. Makanya Bu, mulai sekarang rajin-rajinlah masuk pasar. Dapat pahala 1000, penghapusan dosa 1000, kenaikan derajat 1000. Cuma masuk pasar jangan lupa baca doa. Bapak-bapak, setelah ini Ibu insya Allah tidak hanya masuk pasar Pak, insya Allah juga masuk mall malam harinya. Pak, mau terhapus dosa 1000, mau dapat pahala 1000, mau naik derajat 1000, kita ke pasar. Loh Bu, kan isuk mau senang pasar. Loh, saya ganti pasare. Ini bengi soalnya ya, mall. Bapak dan Ibu yang saya hormati, doa yang aneh itu kata pastor ini, kenapa kok satu aktivitas 2 paket? Dan menariknya ini, kata beliau yang aneh lagi, kenapa kok boleh orang Islam itu merubah yang doa nggak hafal dipersingkat? Kalau nggak hafal doa masuk pasar, maka boleh mengucapkan Bismillah. Semua doa yang nggak dihafal, Bismillah pokoknya. Aneh ini. Serius, kata beliau. Dan menariknya, ini kata beliau, kenapa kok harus satu paket? Dan semua endingnya juga sama. Mengawalinya nggak hafal doa apapun diganti Bismillah boleh. Mengakhirinya nggak hafal apapun doanya diganti Alhamdulillah boleh. Tapi izin saya bertanya, tapi terkadang kita lupa Pak endingnya. Sing diiling cuma Bismillah, 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 lali Alhamdulillah. Ibu berangkat ngantar anak sekolah, Bismillah. Sampai di sekolah, lali Alhamdulillah. Ayo jujur. Nggih Bu? Nggih. Bapak berangkat ke kantor, Bismillah. Sampai kantor, lali Alhamdulillahnya. Padahal itu paketan. Ayo, sama-sama saya panjenengan menyadarkan diri kita, doa itu adalah sebuah kecerdasan kita untuk kita sadar. Maka coba perhatikan, hadirin jamaah sekalian. Tadi saya menyampaikan kecerdasan itu didasarkan 2. Apa tadi Bapak Ibu? Ilmu dan kesadaran. Itu kita dikatakan cerdas. Suatu saat Rasulullah SAW pernah menyampaikan, dan terkait dengan doa ini kita itu sering menyalahkan Allah Pak. Terkait dengan doa ini kita itu sering menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita tahu ilmunya, maka kita ini akan senang dengan itu. Apa itu? Bapak Ibu, kita masih berbicara doa. Karena doa adalah senjata kaum mukmin. Doa itu meminta atau memaksa? Ilmunya yang mana? Ilmunya. Meminta atau memaksa? Ilmunya. Doa adalah ilmunya kita ini. Agama kita mengatakan doa adalah, doa itu realitanya memaksa. Ya Allah, usaulan loh ya Allah. Aku yakin janjimu itu benar ya Allah. Tapi sampai sekarang kok belum ya Allah. Tolong ya Allah, butuh loh ya Allah, butuh. Dino iki nek iso ya Allah. Sak gurunge jam 4 iki akhir bulan ya Allah misalnya. Mohon maaf, itu kalau panjenengan ucapkan bukan kepada Allah, kepada siapapun lah. Itu kata orang yang mendengarkan, itu kalimat minta atau kalimat paksa? Kalimat paksa. Berarti terkadang ilmu kita dapat, kita nggak sadar. Kita menggunakan ilmu itu bukan untuk meminta, tapi untuk memaksa. Yang lebih parah lagi adalah ketika kita itu
tahu Allah itu sebenarnya mengabulkan semua permintaan kita, cuma kita nggak sadar-sadar. Bapak Ibu, kenapa kita memaksa? Kenapa kira-kira? Karena kita merasa tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa kita itu memaksa? Karena kita merasa tidak dikabulkan sama Allah. Padahal kalau kita mau menyadari setiap detik hidup kita itu pengabulan doa kita, Pak. Mamin muslim yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Barang siapa yang berdoa dari orang muslim, di sini bahasanya muslim Bapak Ibu, bukan mukmin. Berarti umum lah, mau yang imannya rendah, imannya menengah, imannya top level paling tinggi, terserah. Pokoknya selama kamu berdoa tidak ada unsur dosa di dalamnya dan juga tidak ada keinginan untuk memutus silaturahim, maka lihat janjinya Allah. Janjinya Allah itu cuma satu. Illa a'tahullahu biha ihda. Allah itu cuma mengabulkan satu cara dari 3 cara, bukan dikabulkan dengan 2 cara atau dikabulkan dengan ketiga cara itu, cuma satu cara. Lihat caranya Allah mengabulkan. 1. Antu ajjalalahu dakwa tuhu. Dikabulkan dengan segera. Keinginan kita itu langsung cepat dikabulkan Allah dengan segera. Kedua, akan digantikan menjadi deposit simpanan tabungan pahala di akhirat. Yang ketiga, ayasrifa anhu anisu'i mislaha. Diganti takdir kita yang buruk menjadi takdir yang baik. Allah takdirkan kita misalnya itu kecelakaan, maka Allah ganti dengan keselamatan. Pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang kita lebih sadar kalau doa kita dikabulkan? Mana yang paling kita sadari kalau dikabulkan? Jujur, ayo yang mana? Yang mana? Nomor 1, 2, apa 3? Yang benar-benar kita itu sadar dikabulkan sama Allah. Pastinya nomor 1. Ya Allah, rezeki, ya Allah, mobil. Yang paling mudah, yang paling mahal ya Allah. Warna putih loh ya Allah. Grass, kalau bisa gratis ya Allah. Alphard ya Allah, Alphard. Tiba-tiba, jreng, ada orang bilang, Pak, mohon maaf saya dari dealer. Bapak ada di rumah, alamat rumah Bapak bener ini. Iya, tunggu Pak ya, jangan keluar. Kami mau sampai kisaran 30 menit lagi. Lalu panjang nanya, mohon maaf dari dealer mana? Toyota. Lu ada apa? Bapak namanya ini kan, ada orang yang ngasih hadiah Bapak mobil Alphard warna putih. Dijawab sesuai dengan doanya Bapak, misalnya gitu ya. Pertanyaan saya, Bapak gembira bukan main pastinya. Kenapa? Karena apa yang dilisankan terwujud. Kita sadarnya itu di nomor 1. Nomor 2, susah kita sadar Pak, karena memang tidak ada urusan perkara di dunia, nanti di akhirat pembuktiannya. Tapi saya mau bertanya yang nomor 3, mana yang lebih sering Allah berikan? Kita anggap yang paling nyata di dunia. Kalau yang nomor 2 itu nanti urusan akhirat. Kita gabungkan antara nomor 1 dengan nomor 3, karena dua-duanya di dunia. Mana yang lebih sering Bapak Ibu temui dalam episode kehidupan Bapak Ibu sehari-hari? Nomor 1 apa nomor 3? Yang mana Pak? Sering dapat Alphard Pak? Sering atau belum pernah sampai saat ini? Sering dapat selamat Bu? Sering dapat keselamatan? Sering. Kenapa kita nggak sadar kalau kita pas selamat, kita itu sedang dikabulkan doa kita loh Bapak Ibu. Saya tiap bulan harus ke Mojokerto. Posisinya bisa jadi posisi saya ngantuk. Tiba-tiba saya di tol itu
sendirian soalnya. Tiba-tiba seandainya Allah menambah 5 detik lagi, Pak, insya Allah Ustadz Haris bingung, Ustadz Haris kok teko-teko ya. Bisa jadi bablas. Tapi ketika Allah membangunkan saya, ketika saya sama Allah bangun, itu doa saya yang minta 100 juta sedang dikabulkan, Bu. Jadi pas saya bangun gini, saya itu dapat 100 juta loh, Pak. Loh, leres. Coba panjenengan bayangkan, saya minta 100 juta, ya Allah 100 juta, ya Allah 100 juta, ya Allah 100 juta untuk bangun masjid, ya Allah 100 juta. Tiba-tiba saya lagi naik mobil menuju IKD Mojokerto. Di tol saya microslip. Do you know microslip? Yes, ya. Pokoknya ini loh, Bu. Itu microslip namanya, Pak. Lah sama Allah cuma dikasih 3 detik. 1, 2, 3. Tapi sama Allah, tangi. Saya khawatir ditambah 5 detik kan bablas saya. Pas dibilang, bangun, set, itu saya dapat 100 juta, Bu. Kenapa? Kalau seandainya ditambah 3 detik saja, seliut, tak, dudak, bak, brak. Singkat cerita saya, naudzubillah kecelakaan, lalu kemudian harus masuk rumah sakit. Ongkos biaya perawatannya itu 80 juta. Dapat profit 20 juta. Misal saya dapat 100 juta, tapi saya kecelakaan, naudzubillah ini ya. Saya kecelakaan dapat profit 20 juta. Biayanya pengobatan 80 juta, sisanya 20 juta di rekening. Tapi kan doa saya dikabulkan 100 juta. Atau saya minta sama Allah, saya nggak jadi kecelakaan, tapi nggak dapat rekening 100 juta. Bapak Ibu pilih yang mana contohnya? Sing selamat, apa celaka tapi dapat? Selamat. Lu asli ini kita itu suka gitu loh, Pak. Suka selamat. Tapi nek pas dikai selamat kok malah gak sadar. Kalau itu sedang pengabulan doa. Kita ini aneh sebenarnya. Nah, itulah kita ini jarang berpikiran mendasar sampai bawah. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang resikonya, konsekuensinya, tapi kita langsung berbicara aturannya bagaimana. Oh, aturannya seperti ini, doa seperti itu, doa seperti ini. Maka kita ikuti, itu kita yang berpikir sedang mendasar. Dan itu yang jarang kita lakukan dalam keseharian. Oleh karenanya mengambil hikmah dari surat Yusuf ayat ke-10 sampai 15. Kecerdasan Bunyamin itu sungguh luar biasa, tidak diterima dan tidak difikirkan oleh kakak-kakaknya. Kok yo manut? Kok yo ke sumur? Kenapa kok di sumur? Dan kenapa jelas-jelas nanti akan diambil sama orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Tapi terakhir kita mengambil hikmah berikutnya. Fi ghayabatil jub. Di situ tertulis nggak hanya sumur, Pak. Sumur yang sempit dan gelap. Maksudnya apa? Inilah mulai kisah Nabi Yusuf mendapati ketidaknyamanan secara di luar keluarga. Kan memang diawali oleh kakak-kakaknya, tapi ini masih dianggap natural. Ujian-ujian tentang keluarga, ini ujian yang biasa. Kenapa? Karena di antara keluarga itu setabrak-tabrakannya, segesek-gesekannya, sepermasalahan problematika dan konfliknya. Kalau sesama keluarga, pasti ada rasa cinta. Ibu, kenapa kok cik sayang ambil bapak? Padahal yang ngerti aib bapak. Leres, Bu. Kok meneng? Oh, bapak nggak punya aib, Bu. Sempurna ini berarti ya suaminya. Bapak kenapa masih menyayangi anaknya? Padahal anaknya ya juga sering nyakitin perasaan bapaknya. Kenapa anak itu kok manut sama bapaknya meskipun rodok-rodok kepeksa ini? Nah, tukokno bapak ya, tukokno nang warung itu ya. Budal. Dalam anaknya. Iya, Pak. Iya. Hasilnya nggak mau, tapi kenapa tetap mau?
Ibu kenapa Bu? Kalau anaknya kok nyuruh-nyuruh ibu, bahkan ibu ini kan sampai harus berganti status, tidak hanya jadi ibu tapi jadi guru, bahkan ibu harus belajar bahasa isyarat. Anak bilang ibu langsung memikirkan, apa ini pesannya, apa ini ya. Kok ya ibu manut saja sama anaknya, disuruh-suruh dengan bahasa yang nggak jelas. Kenapa Bu? Karena ada cinta Pak. Coba yang ngongkon anak tetangga Bu, sopo awamu. Kenapa? Karena ada cinta. Maka kisah Nabi Yusuf itu dimulai, itu adalah fi ghayabatil jub. Ujian terbesarnya Nabi Yusuf dimulai bukan dari tingkah laku kakaknya. Lihat buktinya. Ketika ketika Bunyamin mengatakan saja, kenapa kakak-kakaknya manut? Karena kakaknya ini juga tetap seorang kakak yang benci sama adiknya, tapi tetap punya rasa cinta, kasih sayang. Maka dikatakan yang pertama kali ujian Nabi Yusuf di luar keluarga itu, yang benar-benar menjadi ujian adalah fi ghayabatil jub, yaitu saat dimasukkan ke dalam sumur yang sempit dan gelap. Dan apa namanya itu? Itu ada sebuah traumatik sendiri Bapak Ibu. Kalau ada anak kondisinya itu gelap, sempit, durasi lama, hati-hati. Namanya itu penyakit traumatiknya itu klaustrofobia. Takut dengan kegelapan. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Maaf bapak-bapak khususnya, kita Pak, sing emosian itu bapak apa ibu toh Bu, versi anak-anak. Pernah nanya nggak Pak? Sing emosian, ibu atau bapak? Oh ibu nggak pernah nanya, berarti kalau jawabnya ibu. Yang emosian itu bapak Pak. Loh iya, bapak kalau emosi dengan nada tinggi, gestur emosi, intonasinya nada emosi, anak mendengar, insya Allah anak menangkap nadanya emosi Pak. Tapi kalau ibu emosi, ibu marah, teriak ke anak, insya Allah masuknya bukan emosi, CEREWET. Iya, insya Allah ibu nggak akan pernah dikatakan emosi kok. Coba nggak bertanya Pak, tanyakan ke anak-anak, siapa yang paling ngamuan? Bapak. Siapa yang paling cerewet? Ibu. Bapak nggak pernah dikatakan cerewet. Tapi dengan itulah bapak punya kesan mendalam kepada anak, selalu diingat Pak. Tapi yang ingin saya sampaikan, hati-hati kalau memberikan maaf, sanksi, karena pernah kejadian. Hati-hati dengan klaustrofobia. Kan ada dulu film apa itu Pak? Zaman dulu tahun 90-an, Aryangga. Harus tahu, Aryangga. Gen Z nggak paham ini ya, milenial nggak paham ini film ini ya. Aryangga. Wih, pak, masukkan ke toilet, kamar mandi, cepet tutup, lampu dimatikan, cepet. Dan kisah ini ternyata sudah pernah saya temukan Pak, tapi bukan di Surabaya, di Bandung. Bapaknya marah-marah dengan anaknya, langsung dimasukkan ke toilet, kamar mandi, dikunci, lampunya dimatikan 1 jam. Bayangkan Pak, bapak-bapak kalau sudah emosi ya kayak gitu, dalam artian salahnya itu kayak gitu. Apa yang terjadi Pak? Anak itu pernah saya kisahkan, anak itu langsung kemudian berubah total. Jadi kalau saran saya, kalau anak dihukum, ini bahasa saya nggih ngapunten, kalau dihukum jangan berikan kegelapan. Karena hukuman itu sudah gelap. Maksud saya, panjenengan mau hukum dimasukkan ke kamar, monggo lebih luas. Jangan masuk ke, tapi juga jangan dimatikan lampunya. Kenapa? Klaustrofobia itu berat nanti kisahnya. Anak ini kemudian beralih macam-macam semuanya. Anak yang masih usia 7 tahun ini Pak, memiliki perilaku yang luar biasa menakutkan. Hanya gara-gara dihukum di kamar mandi sempit, gelap, cuma 1 jam. Dan itu yang dialami oleh Nabi Yusuf pertama kali musibah ujiannya. Maka di sini kehati-hatian kita.
Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan semoga Allah selalu memuliakan kita, saya tunjukkan terakhir hadisnya tadi. Saya kaitkan juga tentang anak. Para sahabat ketika diberitahu seperti itu mengatakan, "Idzan nuksir." Ya Allah, ya Rasulullah, kalau memang seperti itu, tak tambah doa-doaku, tak tambah ya Rasulullah. List doa-doaku tak tambah. Nanti tak tambah. Nanti doaku kan sementara ini ada yang aku hafal itu ada 14 ya. Nanti tak tambah lagi, ada tambah 10 lagi ya Allah. Tenang saja. Insya Allah tahun 2025 aku akan menambah tambahan list doa hafalanku menjadi 15 lagi. 2025. Maksud saya menyarankan Bapak Ibu, ini kan akhir tahun, bulan Desember, tolong 2025 kalau panjenengan berkenan, tambahkan list doa panjenengan, nanti iling-iling, nanti bulan Desember tahun 2025 dilihat mana yang sudah dikabulkan dan mana yang belum. Perlu ada sebuah catatan-catatan untuk menambah rasa syukur kita. Dan menariknya dijawab oleh Rasulullah, Allahu aksar. Oh, Allah tambah banyak lagi memberikan apa Pak? Pengabulan dari doa yang kamu minta. Adik itu. Adik yang belakang. Itu, ya. Dek tadi minta apa sama Allah, Dek, hari ini, Dek? Enggak berdoa. Adik ini depan. Minta apa sama Allah? Minta itu agar ujiannya lancar. Oh, ujian apa? Oh, sumatif. Oh, adiknya minta ujian lancar. Ya Allah, nek ujian lancar, Dek, game yo ditahan. Loh iya, kan harus belajar. Tapi indahnya Allah kan gitu. Kita itu nggak minta tapi dikasih. Dek, sini, Dek. Hadiah dari Ustaz. Ya, hadiah ya. Ya, barakallah ya. Ya, barakallah. Nggak ada minta uang 100.000 kan tadi sama Allah? Nggak kan? Enak, supaya majelis ilmu enak, duduk di depan, rodok-rodok main game didik-didik lah ya. Didik-didik aja suwi-suwi, Dek. Dapat hadiah dari Allah 100.000 ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama halnya panjenengan kita semuanya. Yuk, kesadaran kita itu nggak minta sama Allah dikasih. Ibu ada yang minta sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah. Ada yang lebih detail lagi sehatnya apa? Ya Allah, aku ngeluh, tolong berikan aku kesehatan dengan cara Engkau berikan orang memberikan ke aku Panadol gratis ya Allah. Ya. Caranya gitu atau minta sehat atau lewat Panadol, Bu? Sehat. Oke. Ibu pingin sehat pernah minta gini, ya Allah, aku rada sesek ya Allah, mohon oksigen ya Allah. Hari ini mohon oksigen. Pernah, Bu? Belas gak tahu. Pernah minta oksigen tiap hari? Insya Allah enggak pernah kita minta oksigen. Tapi menariknya Allah beri. Ayo mengambil sebuah hikmah. Jadilah orang yang cerdas. Dengan cara kita belajar ilmunya, tapi enggak cukup. Kita harus sadar dengan kehidupan kita ini. Semoga dengan itu kehidupan bisa kita nikmati. Dengan cara apa? Jangan lupa, jangan hanya memikirkan yang sifatnya fisik, jasad yang tampak, tapi pikirkan juga ruh kita. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Dek, pikirkan Dek, pikirkan ruh ya. Iya, pikirkan ruh. Saya senang kalau anak muda itu, kalau majelis itu posisinya berada di depan ya. Ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Insya Allah bertemu dengan kita di pertemuan berikutnya, dan insya Allah di IKADI juga akan ada majelis-majelis ilmu yang lain. Insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 di pertemuan tahun depan insya Allah ya. Lama apa pendek, Bu, tahun depan itu? Ya? Pendek?
Iya, hidup itu cepet Bu ya. Panjenengan umur pinten Bu? Nggih, ibu yang pakai putih. Ibu yang tadi jawab pendek, nggih jenengan. Ya. Umur pinten Bu? 43 Bu. Kak kroso nggih Bu nggih. Masya Allah. Ibu tebak umur saya berapa Bu? Nanti dapat hadiah dari saya. Tapi dengan catatan ibu benar menjawabnya dan sadar menjawabnya, dan ibu harus datang bulan depan. Ayo. Ibu tebak umur saya berapa Bu? 50. Ini tanpa ilmu menjawab ini. Asbun. Asal bunyi. Monggo ibu, saya kasih kesempatan hadiah bulan depan. 45. Wajah saya lebih tua dari ibu. Aduh, itu jawaban atau penghinaan? Ya, ibu tolong hadir di pertemuan bulan depan, nggih. Semoga Allah masih mentautkan hati kita dan Allah masih memberikan keberkahan umur kita. Sejenak kita tutup dengan sebuah doa, berharap minta kepada Allah segala kenikmatan yang kita dapatkan, tidak hanya kotaan itu Bu, tidak hanya uang tadi Mas, tidak hanya minuman yang kita minum ini Bu, ini hanya untuk jasad kita. Banyak lapis-lapis keberkahan di atas kita yang sudah dinikmati oleh ruh kita. Tadi kok sudah saya terawang itu, malaikat Mikail sudah turun tadi itu. Kemudian malaikat Mikail yang satu ke sana tadi itu Bu. Kemudian insya Allah malaikat Israel nggak ada tadi itu ya. Kan kita harus meyakini sesuatu yang gaib, nggak harus tanpa kita lihat. Semoga Allah memberikan kita kenikmatan kesadaran dalam menikmati hidup ini. Dengan kita semangat untuk memberikan konsumsi tidak hanya untuk tubuh, tapi juga untuk ruh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan ini, silaturahim, majelis pengajian ini ya Allah penuh dengan naungan rahmat-Mu, rahmat yang memberikan kenikmatan hidup kami, memberikan materi kami, memberikan kebahagiaan kami, dan kalaupun kami memiliki permasalahan hidup, Engkau memberikan solusi-solusi terbaiknya. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa amalan mutaqabbala. Jadikanlah ilmu yang kami ketahui ini ya Allah menjadi pemahaman bagi kami untuk kami bisa mengamalkan, dan kami memohon ya Allah, terimalah segala amal soleh kebaikan yang kami lakukan. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami memohon ya Allah petunjuk, wat tuqa dan takwa, ketaatan kepada Engkau, wal afaf dan juga Engkau jaga kesucian diri kami ya Allah, wal ghina dan kecukupan dan kekayaan yang melimpah berkah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ruh sehat, tubuh sehat. Jika ruh hidup, tubuh hidup. Maka sehatkan ruh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.